topologi jaringan komputer. Ya. Topologi jaringan komputer ini kita pelajari setelah memahami media jaringan ya, jenis-jenis kabel. Nah, karena jenis kabel ini sangat menentukan pada topologi jaringan, maka kita pelajari media jaringan dulu, kemudian kita masuk ke topologi jaringan komputer. Oke. Pendahuluan ya, topologi jaringan itu adalah tata letak atau layout ya setiap node yang saling dihubungkan sehingga membentuk sebuah jaringan. Nah, node itu adalah titik ya. Node itu bahasa Inggris artinya adalah titik. Nah, dalam jaringan yang disebut dengan node adalah perangkat keras yang terhubung jaringan. Perangkat keras yang terhubung jaringan itu bermacam-macam ya. Yang utama memang adalah komputer ya. Jadi misal ada jaringan menghubungkan 5 komputer, 5 PC, maka yang disebut node adalah PC itu, kelima PC tersebut. Ya, jadi jangan bingung kalau nanti saya menyebut node ya atau titik ya. Itu maksudnya adalah perangkat yang terhubung dengan jaringan ya. Nah, topologi jaringan atau tata letaknya ini, topologi itu adalah tata letak atau layout setiap node atau setiap perangkat keras jaringan yang saling dihubungkan sehingga membentuk sebuah jaringan. Jadi bagaimana sih titik-titik atau node-node atau perangkat-perangkat tersebut dihubungkan sehingga menjadi jaringan? Gimana cara menghubungkannya? Ya, apakah dihubungkan satu persatu ataukah dihubungkan di dalam sebuah perangkat pemusat? Ya, nah itu adalah topologi. Ya. Kebutuhan yang diperlukan dalam koneksi jaringan ya. Jadi topologi itu ada dua ya, ada topologi fisik dan ada topologi logik ya. Topologi secara fisik ini adalah hubungan fisik antar node atau antar perangkat dalam jaringan. Jadi antar perangkat dalam jaringan itu dihubungkan secara fisik. Ada benda yang menghubungkan node tersebut atau perangkat tersebut, entah itu pakai kabel, entah itu pakai perangkat yang lain ya. Kemudian ada juga topologi secara logik ya. Bagaimana data dikirimkan antar node dalam jaringan. Kalau topologi logik, logika ya, ini tidak ada perangkat kerasnya, tidak ada wujudnya maksudnya ya. Nah, topologi logik ini menjelaskan bagaimana data itu berpindah atau dikirimkan dari satu node, dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan ya. Jadi ada dua, topologi fisik ya berarti hubungan secara fisik ya antar perangkat, dan ada topologi logik. Topologi logik ini lebih kepada bagaimana data itu berpindah atau dikirimkan dari satu titik ke titik yang lain. Oke. Selanjutnya adalah, nah kita lihat dulu koneksi fisik jaringan. Ya, tadi kan ada topologi fisik. Nah, kalau hubungan secara fisik dalam jaringan komputer itu pasti melibatkan perangkat-perangkat seperti ini ya. Jadi kebutuhan perangkat atau peralatan jaringan ya. Ini perangkat pasti ada wujudnya, perangkat keras. Ya. Perangkat keras ada wujudnya. Yang pertama adalah PC. PC ya, kebutuhan peralatan jaringan pertama PC atau komputer, ya pasti itu yang utama. Nah PC ini juga pada prakteknya bisa digunakan untuk bermacam-macam ya. Jadi ada klien PC yang berperan sebagai klien biasa, seperti biasanya kita connect ke internet, kita berperan sebagai klien, atau bisa juga berperan sebagai server. Ya, yang namanya mesin server itu pada dasarnya juga adalah PC atau komputer. Ya, yang spesifikasinya tinggi dan diberi layanan-layanan jaringan ya. Nah, itu juga PC ya, komputer.
itu juga termasuk node juga ya. Kemudian ada NIC. NIC itu adalah singkatan dari Network Interface Card ya, atau biasa disebut dengan kartu jaringan atau LAN card ya, Local Area Network Card ya. Ini sangat penting juga ya. NIC ini harus ada apabila PC akan terhubung jaringan ya, baik itu di laptop baik atau di komputer biasa ya, di PC ya. Kalau komputer itu atau laptop itu ingin terhubung dengan jaringan, maka perangkat yang harus ada adalah ini network interface card ya, atau kartu jaringan atau LAN card, kartu LAN ya, LAN. Nah, itu nyebutnya bisa macam-macam, tapi intinya adalah dia antar muka ya, atau interface yang menghubungkan komputer dengan jaringan ya, harus ada ini. Kemudian network media adalah media jaringan ya, kabel-kabel itu yang kemarin kita pelajari. Kemudian ada peralatan jaringan yang lain. Nah, peralatan jaringan yang lain ini insya Allah kita bahas sendiri ya. Nanti ada materinya. Ada repeater, hub, bridge, switch, router ya. Nah, ini setiap perangkat ini punya fungsi masing-masing ya. Repeater penguat sinyal, hub untuk menghubungkan antar node ya, nanti kita pelajari yang ini. Kemudian bridge ini untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Kemudian router itu adalah untuk melakukan perutean paket ya. Nanti kita jangan bingung sekarang apa itu tadi ya. Nah, karena nanti kita akan belajar ini pelan-pelan ya, sesuai dengan prosesnya nanti kamu akan paham ya. Kemudian bentuk koneksi secara fisik. Nah, topologi fisik ya. Kalau kita sudah masuk ke dalam topologi fisik atau layout ya, layout fisik, maka yang akan kita pelajari ini adalah namanya topologi fisik ya. Ada topologi bus, topologi star, topologi ring, dan topologi mesh. Nah, ini akan kita pelajari setelah ini ya, satu persatu apa saja, bagaimana karakteristiknya, kemudian perangkat yang dibutuhkan, kemudian bagaimana data itu berpindah ya dari satu node ke node yang lain dalam setiap topologi ini ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah topologi bus ya, topologi bus. Nah, topologi bus ini adalah topologi jaringan komputer yang sudah lama ya. Teknologinya sudah lama, yaitu pada tahun 80-an sampai 90-an ya. Ini sudah jarang sekali digunakan di saat ini ya. Nah, topologi bus ini menggunakan media jaringan yaitu kabel koaksial 50 ohm. Nah, kemarin kita sudah bahas sebenarnya. Ada kabel koaksial thinnet dan ada kabel koaksial thicknet ya. Atau standar namanya adalah 10 base 2 ya, dengan jarak 185 meter maksimal ya. Kecepatannya adalah 10 Mbps. Kemudian thicknet ya. Standar namanya adalah 10 base 5, jarak maksimalnya adalah 500 meter dengan kecepatan 10 Mbps. Nah, ini kabel koaksial untuk jaringan yang 50 ohm. Kemudian menggunakan T-konektor untuk menghubungkan node dengan backbone. Ini saya jelaskan. Nah, topologi bus itu seperti ini ya. Seperti gambar ini, topologi bus. Jadi ini kabel ya, ada kabel utama yang menggunakan kabel koaksial ini. Kemudian di tengahnya ini ya, ada cabang-cabang yang digunakan untuk setiap komputer ya. Jadi dia bercabang seperti ini. Nah, kabelnya, kabel koaksial itu kan ada yang namanya kabel koaksial konektor T-konektor ya.
BNCT konektor itu tempatnya di sini, kayak gini. Ya, dia bisa menghubungkan ini kabel, ya, ini di sini kabel dan ini kabel tiga jalur ini ya, ini bisa dihubungkan dengan T-konektor. Ya, ini bentuknya seperti ini. Nah, yang ini ya kita lihat poin ini ya, menggunakan T-konektor untuk menghubungkan node dengan backbone. Nah, ini adalah T-konektor. Kemudian yang disebut backbone itu adalah jalur utama ini, ya. Backbone itu bahasa Inggris artinya tulang belakang ya. Tulang belakang itu kan kalau tulang belakang kita manusia itu kan dia sebagai penyambung utama ya, tulang-tulang yang ada di tulang rusuk ya. Nah, backbone yang dimaksudkan di sini juga sebenarnya hampir mirip ya. Dia adalah penghubung utama atau jalur utama. Jalur utama yang mana setiap transmisi data antara satu node ke node yang lain itu pasti akan melewati ini backbone ini ya, jalur utama ini. Nah, ini adalah topologi bus. Bentuknya pasti seperti ini. Ada backbone, jalur utama, terus di sepanjang backbone itu ada node-nodenya. Ya. Nah, menggunakan terminator untuk menghindari pantulan sinyal. Ya. Jadi ini namanya T-konektor. Ya. Kemudian yang terminator itu dipasang di ujung backbone. Ketika backbone itu sudah habis ya, intinya nodenya itu sudah habis, sudah nggak ada lagi yang dihubungkan, maka di ujungnya backbone ini diberi terminator. Nah, terminator itu istilah kata dalam bahasa Inggris juga yang artinya adalah menterminasi atau menghentikan atau mematikan ya. Jadi terminator seperti namanya ya, ini dipasang di ujung, fungsinya untuk menghindari pantulan sinyal atau mematikan sinyal, menyerap sinyal yang ada di sini. Ya. Kenapa sih Bu kok butuh ini? Memangnya pantulan sinyal kayak gimana sih? Nah, kita bahas ya. Nah, ini kan sudah kita bahas ya minggu lalu untuk bentuk fisiknya dari kabel koaksial dan konektornya ya. Nah, kita langsung aja transmisi data pada topologi bus. Nah, pengirim akan mengirimkan data ke semua node. Ya. Kita lihat balik lagi ke gambarnya ya. Nah, kalau ada node ini akan mengirim ke komputer ini misalnya ya, dari komputer 1 ini mau ke komputer 2 ini, maka komputer 1 ini dia akan mengirimkan data ke semua komputer lain. Ya, caranya gitu memang ya. Jadi nggak langsung to the point gitu nggak. Jadi dia ngirimnya itu ke semua node. Atau lebih tepatnya sebenarnya mengirimkan ke sepanjang kabel ini ya. Semua kabel ini dikirimi sinyal data. Ya. Kemudian, namun yang merespon hanya node penerima yang sesuai. Ya. Nah, ketika dikirim ke semuanya, setiap node ini akan melihat. Nah, di dalam paket data itu pasti ada alamat pengirim dan alamat penerima ya, seperti kalau kita ngirim paket gitu ya, kan pasti ada pengirimnya siapa, nanti penerimanya siapa ya. Di dalam paket data juga seperti itu. Nah, setiap node ketika mendapat paket data dia akan melihat apakah paket data tersebut untuk dirinya ya, untuk node itu ya. Kalau bukan untuk node itu maka akan diabaikan saja. Nah, yang merespon hanyalah yang benar-benar dikirimi oleh node tersebut atau si penerima yang benar-benar dikirimi ya. Sinyal transmisi akan terserap jika mengenai terminator. Nah, tadi ingat pengiriman datanya
dikirimkan ke semua node, dikirimkan ke sepanjang kabel koaksial ini ya. Dia mau belok, mau lurus ya, itu dikirim ke sepanjang kabel. Nah, sinyalnya itu akan memenuhi semua kabel ini, sepanjang kabel ini. Nah, ketika sudah sampai di terminator, sinyal itu karena dia kan sudah nggak ada node lagi ya, sinyal itu akan diserap oleh terminator ini, diredam ya, sinyalnya diredam. Nah, itu penting. Kenapa? Karena kalau sinyal tidak diredam, maka sinyal itu akan memantul. Dia akan masuk lagi ke dalam backbone ini ya, ke dalam kabel ini. Dia akan terus seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu efeknya apa? Ya, efeknya bisa terjadi yang namanya tabrakan data, atau bisa jadi jaringannya makin lemot ya. Makanya sinyal yang sudah sampai di ujung ini harus diserap biar tidak mengganggu jalannya transmisi data di kabel utama ini terutama ya, kabel backbone itu. Nah, sinyal transmisi itu akan diserap oleh terminator, itu ya fungsinya terminator. Nah, pada topologi bus ya, ketika kita sudah paham ini tadi transmisi datanya ya, cara transmisi datanya, maka kelemahannya adalah pada topologi bus ini rawan terjadi tabrakan data atau istilahnya adalah collision ya. Tabrakan data itu istilahnya adalah collision ya. Kenapa sih kok rawan tabrakan data? Ya iya, lawang setiap mau ngirim data ya, data itu dikirimkan ke semua node ya, dikirimkan semua node. Nah, bisa jadi kalau node ini mau ngirim data, terus node ini juga mau ngirim data. Nah, ya akan rawan terjadi tabrakan data, terutama di sini di backbone ini. Ini jalur satu-satunya ya. Bayangkan, ya bayangkan analoginya mudah ya. Kalau mau kemana-mana misalnya ya, jalannya itu cuma satu ya. Kamu mau pergi ke alun-alun, jalannya cuma satu. Mau pergi ke pasar besar, jalannya cuma satu. Ya bayangkan ya, betapa macetnya di situ ya, betapa padatnya jalur itu. Ketika jalur itu padat, maka tabrakan itu akan rawan terjadi ya. Itu. Kemudian kelebihannya adalah jika ada satu node yang rusak, maka tidak mempengaruhi node yang lain ya. Kalau ada satu komputer yang rusak di sini ya, maka tidak akan mempengaruhi transmisi data di komputer yang lain ya. Ya udah, transmisi data ya tetap berjalan seperti normal aja ya. Misal ini dia rusak ya, tidak akan ada gangguan jaringan. Itu topologi bus. Kemudian selanjutnya adalah topologi star ya. Topologi star ini adalah topologi yang relatif baru dan biasa ditemui saat ini ya. Jadi topologi yang biasa ditemukan pada jaringan lokal atau local area network saat ini ya, namanya adalah topologi star ya. Topologi star ini karakteristiknya adalah membutuhkan sebuah konsentrator ya, berupa hub atau switch atau bisa juga router ya, dan menggunakan network interface card atau NIC yang dipasang pada setiap PC ya. Menggunakan media jaringan yaitu kabel UTP atau 10BASE-T, pokoknya kabel twisted pair ya, dan konektor RJ45. Ya, karena ini memang pasangannya, twisted pair dan konektor RJ45. Nah, topologi star itu bentuknya seperti ini ya. Dia karakteristik utamanya adalah setiap node itu akan dihubungkan dengan perangkat pusat ini yang namanya bisa hub ya atau switch ya. Jadi hub atau switch ini dua perangkat yang berbeda ya. Dia fungsinya, hub dan switch ini fungsinya sama ya, tapi
fungsinya sama, kemudian bentuknya juga sama, ya. Tapi cara kerjanya aja yang berbeda, ya. Atau bisa juga router, tapi ini sangat jarang ya, dan sangat boros sekali kalau mau pakai router ya. Bisa sih ya. Yang paling sering adalah hub atau switch ya. Dia namanya konsentrator ya, karena fungsinya adalah sebagai pemusat koneksi ini ya. Jadi setiap kabel UTP ya, disini kabel twisted pair ya, dihubungkan di komputer menggunakan NIC ya. Jadi di komputer ini di slot PCI biasanya, di slot PCI itu bisa ditancapkan kartu jaringan atau NIC, Network Interface Card. Nah, Network Interface Card itu ada port atau lubang untuk konektor RJ45 ya, menghubungkan menggunakan kabel twisted pair ya. Jadi kabel ini nanti nancepnya di NIC, Network Interface Card atau LAN card ya. Kemudian masuk ke dalam hub atau switch. Nah, yang biasa digunakan sekarang adalah switch ya. Masuk ke switch ya, semuanya. Jadi kalau mau ada komputer yang terhubung dengan jaringan lokal ini, maka dia harus menarik kabel masuk ke dalam switch ini ya. Ini adalah topologi start. Semua perangkat dalam topologi start itu harus terhubung ke dalam hub atau switch ini ya. Karena dia memang konsentrator ya, konsentrator atau pusat koneksi ya. Pusat koneksi. Nah, ini menggunakan kabel twisted pair ya, seperti ini. Boleh UTP, boleh STP ya. Konektornya ini RJ45. Jadi kalau kita sudah masuk ini harus dikenalkan ya. Banyak sekali hal-hal yang harus kamu ketahui secara fisik ya, secara langsung nanti kalau sudah masuk sekolah. Oke. Nah, selanjutnya transmisi data pada topologi star ya. Nah, transmisi data pada topologi star ini berbeda kalau menggunakan switch atau menggunakan hub ya. Kalau kita lihat apabila konsentratornya adalah switch, ini pengirim akan mengirim data ke switch ya. Switch akan memeriksa kemana data akan dikirim ya. Kemudian switch akan mengirim data tersebut ke node yang sesuai. Nah, kita lihat switch ya. Jadi misal komputer ini mau ngirim data ke komputer ini ya, maka si komputer ini pasti datanya itu akan masuk ke dalam switch dulu ya. Kemudian switch ini bisa melihat data itu mau ke mana ya. Nah, kemudian dia akan mencocokkan alamat ini ya, itu menancap di port saya ya, port ini ya, lubangnya ini. Jalurnya port ketiga. Port ketiga, berarti ke sini. Langsung dikirimkan. Ya. Jadi dia langsung bisa mengidentifikasi paket data itu akan dikirimkan kemana ya, dan langsung mengirimkannya ke alamat yang dituju. Itu switch. Kemudian ada hub. Nah, hub ini sudah jarang sekali digunakan ya. Kenapa? Karena memang hub ini ya, cara kerjanya pengirim mengirimkan data ke hub. Hub tidak bisa menentukan penerima data. Ya, jadi dia tidak bisa mengidentifikasi paket data itu ditujukan ke alamat mana. Ya. Hub ini mengirim data ke semua node ya, karena dia tidak tahu ya. Ya udah dikirim aja ke semua. Ya, dikirim ke semua, pasti salah satu ada yang nyampe. Ya. Node penerima akan menerima data. Node lain tidak akan mempedulikan data itu. Ya, jadi di hub itu ya, karena dia tidak bisa membedakan, tidak bisa mengidentifikasi paket data itu untuk siapa. Jadi dia solusinya adalah mengirimkan ke semua node. Ya. Nah, itu ya. Nah, ini sudah jarang digunakan ya, karena memang cara kerjanya dia yang sangat tidak efisien ya, lama.
kemudian juga rawan terjadi tabrakan data seperti yang di topologi bus tadi, karena dia ngirim ke semua, lemot ya. Dikit-dikit ada paket data ngirim ke semua, dikit-dikit ngirim ke semua ya. Jadi performa jaringannya turun ya. Sementara kalau switch dia bisa langsung mengirimkan data ya. Oke. Sekarang kelebihan dan kekurangan topologi star ya. Kelebihannya adalah mudah dibuat. Ya, karena sekarang hampir semua jaringan lokal ya menggunakan topologi star. Ya, topologi yang sangat populer dan topologi yang ya memang banyak digunakan ya dan memang praktis ya. Oleh karena itu perangkat-perangkat yang digunakan dalam topologi star ini mudah didapatkan. Ya, mudah didapatkan dan harganya relatif murah. Ya. Penambahan atau pengurangan node tidak akan berdampak pada seluruh jaringan ya. Karena dia bentuknya seperti ini, misal mau nambah satu komputer lagi bisa ya, selama port yang ada di switch ini masih ada, maka tidak akan perlu ada perubahan jaringan ya, tidak akan mengganggu juga jaringan yang sedang bekerja ya, tinggal tarik kabel, tancapkan, pasang alamat, selesai ya. Begitu juga kalau mengurangi ya tinggal dilepas saja kabelnya ya. Gitu. Kemudian mudah mendeteksi node mana yang rusak, kemudian menggantinya. Ya. Nah, untuk deteksi node yang rusak ini biasanya bisa dilihat di lampu indikator dalam switch ini. Ya, di switch ini setiap port, setiap lubang kabelnya ini, lubang konektornya ini punya lampu indikator sendiri. Kalau dia menyala berarti komputernya ya, NIC dan NIC-nya komputer dan switch ini bisa berkomunikasi, connect ya, terhubung ya, dia menyala. Tapi kalau mati, nah ini indikasi ada kerusakan ya, secara fisik ya. Secara fisik ada kerusakan, bisa jadi NIC-nya rusak, komputernya mati, atau bahkan port di switch-nya yang rusak ya. Itu mudah mendeteksi kerusakan. Kemudian kekurangannya adalah membutuhkan banyak kabel ya, membutuhkan banyak kabel ya memang dibandingkan topologi bus ya. Nah, bayangkan aja kalau ini seperti ini ya gampang ya, ya tinggal bulat gitu aja ya, mengitari si switch atau konsentratornya ini. Tapi kalau mau dipasang di dalam lab misalnya ya, di lab itu kan komputernya berjajar gitu ya. Kemudian switch-nya diletakkan di pojok ruangan misalnya. Ya komputer yang paling pojok sendiri dia akan jauh ya, kabelnya pasti butuhnya juga akan banyak sekali, panjang sekali ya. Ya belum lagi kita membahas betapa ruwetnya menggunakan kabel yang banyak itu tadi ya. Nah, itu kalau topologi star, kekurangannya dia memang membutuhkan banyak kabel ya. Kemudian jika konsentrator mati, maka semua jaringan akan mati juga, ya betul ya. Jadi karena dia terpusat di sini, pusat koneksinya di sini, apabila konsentratornya ini rusak ya, atau mati misalnya ya, maka ya semua jaringan akan mati juga, wafat juga ya. Tuh. Kemudian lebih mahal jika dibandingkan topologi bus karena membutuhkan konsentrator ya. Mahalnya adalah karena memang tidak hanya kabel dan konektor saja. Kalau topologi bus tadi kan cuma butuh kabel dan konektor saja ya. Tapi kalau topologi star ini membutuhkan konsentrator, bisa hub, bisa switch ya. Yang mana harganya juga tidak murah. Tergantung berapa portnya ya. Ada yang 4 port, ada yang 8 port, ada yang 16, 64 ya. Kemudian ya semakin banyak portnya harganya semakin mahal. Kemudian kecepatannya juga konsentrator switch yang biasa atau switch yang gigabit yang bisa sampai 1 gigabit per second ya. Itu harganya juga berbeda.
ya. Kualitas merek ya. Nah, mudah didapatkan tapi memang harganya kalau pengen kualitas yang baik maka harganya juga relatif lebih mahal. Oke. Nah, selanjutnya adalah topologi ring ya. Topologi ring itu seperti ini ya. Topologi ring kalau biasanya digambarkan seperti ini ya, mengitar ini, berputar seperti ini ya. Hubungan antar perangkat secara melingkar ya. Jadi setiap komputer ini dia terhubung dengan dua node yang lain ya. Minimal dua node ya. Kecepatannya 4 sampai 16 Mbps, memerlukan media akses unit. Nah, ini biasa digunakan. Nah, topologi ring ini jarang digunakan untuk jaringan lokal seperti biasa yang kecil-kecilan kayak di lab gitu, enggak bisa ya, jarang ya. Karena dia menggunakan fiber ya. Media jaringannya adalah fiber optik ya. Ini jangan dihiraukan kecepatannya ya. Kecepatannya ini kadang ya sudah berubah ya. Ini zaman dulu aja. Sekarang udah berubah ya. Ada physical ring dan ada logical ring ya. Jadi untuk topologi ring ini biasanya memang digunakan untuk media jaringan atau kabel fiber optik ya. Bentuknya seperti ini ya. Intinya kalau kalau mau pakai media akses unit atau mau ini kayak gini ya. Nah, ini bentuknya kayak switch ya, tapi dia cara kerjanya berbeda. Berbedanya seperti apa? Nah, transmisi datanya berbeda. Kalau di topologi ring ya, itu ada yang namanya token ya yang berkeliling ke semua node. Ya bayangkan token itu seperti pembawa data gitu ya. Dia tugasnya ya kayak misalnya apa mobilnya Pak Pos itu misalnya ya. Yang dia berkeliling dari satu node ke node yang lain ya. Yang selalu dia itu berputar ya. Dia token itu selalu berputar dari node satu ke node yang lain, mau itu ada datanya atau tidak ada datanya dia akan terus berputar ya, konstan. Token tersebut membawa data dari pengirim ya. Kalau mau mengirim data ya, misal ya, komputer ini mau ngirim data ke sini ya, komputer ini mau ke sini. Nah, token itu akan berkeliling terus ya. Dia akan berkeliling terus. Nah, ketika ada perangkat yang mau mengirim data, maka data itu akan dimasukkan ke dalam token itu, ya, akan dibawa oleh token itu. Kemudian token ini akan berputar dan memeriksa apakah bukan tokennya ya, si nodenya ini akan memeriksa apakah data yang dibawa token itu data untuk dia, untuk node tersebut atau tidak ya. Kalau data itu untuk node itu misalnya ini ya, ke sini nyampe ke sini dilihat datanya buat saya bukan, oh bukan, kalau bukan ya udah dibiarin, tokennya akan jalan lagi. Terus dilihat di sini datanya buat saya bukan ya, oh bukan, tokennya akan terus seperti itu sampai ke penerima yang benar ya. Ketika sudah nyampe di penerima yang dituju ya, alamat yang dituju, maka data itu akan diambil dari token. Tokennya kosong ya, terus dia akan berputar lagi, berputar terus. Ya. Ini ya, token tersebut membawa data dari pengirim, token kemudian berkeliling ke semua node. Node akan memeriksa apakah data ini untuk node tersebut ya, dilihat ya. Dilihat alamatnya cocok atau tidak ya, untuk dia atau bukan ya. Jika benar, node akan mengambil data tersebut dan token itu akan kembali berputar, dia akan berputar terus ya. Itu transmisi data pada topologi ring ya. Kemudian kelebihan dan kekurangan pada topologi ring ya, membutuhkan sedikit kabel jadi lebih murah ya, bekerja lebih baik dibandingkan topologi bus ketika jaringan padat. Untuk topologi ring ini dia tidak apa ya,
dia tidak rawan atau aman dari tabrakan data. Ya, kenapa? Karena yang bisa lewat situ cuma tokennya aja, ya. Dan token itu dia jalannya satu arah, ya. Jalannya satu arah. Dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, ya. Dia searah terus, nggak bisa bolak-balik, ya. Makanya di jalur utamanya, ya, itu di jalurnya topologi ring itu tidak rawan terjadi collision atau tabrakan data. Ya. Kecepatan transfer stabil walaupun node banyak, ya, stabil lemot atau stabil cepat tergantung jalan tokennya, ya. Tuh, tapi kalau dibilang stabil ya stabil, ya. Karena jalurnya ya pasti tetap, ya, jalurnya pasti tetap itu muter terus, ya. Terus kekurangannya adalah jika salah satu node mati, maka seluruh jaringan tidak berfungsi. Ya, kita lihat ya. Kalau misalkan, karena ini kan jalannya dia terhubung semua, ya. Ada yang kayak gini pakai mau atau ada yang juga seperti ini, ya. Kalau ada node yang mati, ini jaringannya putus, ya, putus semua, nggak bisa, dia tidak bisa berjalan kalau ada satu aja node yang mati, ya, atau rusak, nggak nyambung, ya, dia tidak akan berjalan. Jadi kalau ada satu node yang rusak, semua jaringannya berhenti, ya, akan mengganggu seluruh jaringan, ya. Lebih lambat jika dibandingkan topologi star, ya, karena nodenya karena ada tokennya itu tadi yang dia harus berputar dan diperiksa satu persatu, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah topologi mesh, ya. Topologi mesh ini adalah setiap komputer terkoneksi dengan semua komputer yang ada, ya, menggunakan banyak NIC pada setiap PC. Nah, ini biasanya juga menggunakan kabel twisted pair, ya, yang gampang. Nah, bayangkan aja kayak gini, ya, topologi mesh seperti ini. Jadi setiap PC itu punya jalur sendiri, ya, untuk ke setiap node. PC ini coba dicek. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 node, ya. Misal PC ini mau ke sini ada jalurnya, mau ke sini ada jalurnya, mau ke sini ada jalur sendiri, mau ke sini ada juga, mau ke sini ada juga, dan semua node, ya. Jadi semua node ini punya direct link, ya, atau sambungan langsung ke setiap node yang ada. Ya, bayangkan aja kalau kayak gini pakai kabel, waduh, ruwetnya kayak gimana, ya. Ruwet sekali. Tapi ya enak, kenapa? Cepat, ya. Nah, ini untuk menghitung jumlah link, ya. N itu banyak nodenya. Kemudian node dikurangi 1/2 sama dengan banyak linknya atau banyak jalurnya ini. Misal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 node. 6 dikali 6 kurangi 1, 5, 30. 30 dibagi 2, 15. Ini dihitung, silakan, ada 15 jalur. Ya. Oke. Transmisi data pada topologi mesh. Nah, data akan dikirim secara langsung, ya, dari node pengirim ke penerima karena jalur yang sudah ada. Ya, iya, jadi ya gampang aja mau ngirim data misalnya dari PC ini mau ke PC ini. Ya, langsung aja karena memang sudah ada jalurnya. Ya, cepat. Ya, karena memang sudah ada jalurnya, ya, langsung. Dan tidak rawan terjadi tabrakan data juga, ya, karena yang lewat itu aja, ya. Tidak digunakan oleh semua data, ya, cuman khusus ini aja. Kelebihan bekerja cepat karena telah tersedia jalur tersendiri untuk setiap node. Kekurangannya adalah instalasi mahal karena membutuhkan banyak jalur, ya. Itu adalah topologi mesh. Oke, sudah habis ini kayaknya. Nah, saya rasa cukup sekian untuk materi topologi jaringan komputer, ya, tidak banyak.
Silakan apabila ada pertanyaan boleh diajukan langsung. Oke. Silakan.